Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ardea Prameswari Gita, moderator untuk kelompok 1 kewirausahaan. Next. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Adam Lamatapa, Hendita Ristania, Siti Kurnia Mayasari, Mas Ardea Prameswari Gita atau saya sendiri, Silpaini Rahmah Rinata. Di sini materi kami akan dibawakan oleh Muhammad Adam Lamatapa. Dipersilahkan kepada Adam. Baik, jadi untuk materi ini judulnya adalah faktor-faktor pendorong dan kegagalan kewirausahaan. Jadi kita masuk ke faktor pendorong kewirausahaan terlebih dahulu. Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Prianto, pembentukan jiwa kewirausahaan diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Faktor internal yang dipertimbangkan itu meliputi yang pertama ada locus of control atau LOC. Locus of control ini atau letak kendali adalah variabel kepribadian yang berkaitan dengan harapan seorang terhadap kemampuan untuk mengontrol peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada need achievement. Need of achievement adalah kebutuhan berprestasi seseorang, faktor yang mendorong psikologi yang kuat di belakang tindakan seseorang dan telah lama dikenal sebagai faktor yang mempengaruhi entrepreneurship. Kebutuhan melihat visi tersebut menjadikan pengusaha memiliki kebutuhan akan prestasi atau pencapaian tertentu. Lalu yang kedua, ada jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship adalah, menurut Nichols, seorang pengusaha itu harus memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu mengarahkan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan energik, toleran terhadap ketidakpastian. Lalu yang keempat ada emosi. Emosi menurut Cover dan Sawaf menyebutkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Ifham dan Hemi berpendapat bahwa entrepreneur atau wirausahaan yang memiliki kecerdasan emosi yang optimal akan lebih berpeluang mencapai puncak keberhasilannya. Sosok semacam ini sangat diperlukan dalam membangun masyarakat entrepreneur Indonesia. Lalu ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Indikatornya itu adalah ingin tahu, optimis, fleksibel, mencari solusi, dan masalah, orisinil, dan suka berimajinasi. Lalu ada inovasi. Hadayati menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahaan adalah kemampuannya berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan itu berubah-ubah. Nah, itu tadi untuk faktor internal, lalu ada faktor eksternalnya. Itu meliputi lingkungan keluarga. Jadi yang pertama, lingkungan keluarga merupakan sosialisasi primer yang menjadi pembentuk kepribadian seseorang, termasuk di dalamnya niat berwirausaha, sehingga keberadaan lingkungan keluarga dalam pembentukan minat wirausaha seseorang menjadi sangat penting. Yang kedua adalah lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi mempengaruhi niat berwirausaha karena lingkungan yang mayoritasnya itu berwirausaha, maka kemungkinan besar individu yang ada di lingkungan tersebut juga akan berminat untuk berwirausaha. Nah, lalu faktor pendorong kewirausahaan menurut David C. McClelland. Menurutnya ada faktor internal dan ada faktor eksternal juga, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, kemampuan atau kompetensi, intensif. Lalu ada faktor eksternal, itu ada faktor lingkungan. Kemudian faktor pendorong kewirausahaan menurut William Kate Skillet. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Itu yang pertama adalah peluang pasar yang baik, kemudian keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, lalu ada inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, yang keenam menghargai pelanggan dan pegawai, ketujuh manajemen yang berkualitas, dan yang kedelapan dukungan modal yang kuat.
Kemudian lanjut kita ke faktor kegagalan berwirausaha. Nah, di sini menurut Zimmerer, Scarborough, dan Sri Hadiastuti. Nah, untuk faktor-faktornya itu yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen. Dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Yang kedua adalah kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. Idealnya, calon wirausahaan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai. Lalu ada yang ketiga, pengendalian keuangan yang buruk. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. Sementara itu, perusahaan kecil seringkali melakukan dua kesalahan keuangan, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Kemudian yang keempat adalah lemahnya usaha pemasaran. Lalu kelima, kegagalan mengembangkan perencanaan strategi. Tanpa memiliki suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Lalu lanjut yang keenam adalah pertumbuhan yang tak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Namun demikian, pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Hal itu dikarenakan cenderung meningkatnya berbagai masalah dengan berkembangnya perusahaan, sehingga manajer harus belajar menangani masalah-masalah tersebut. Lalu ada lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan besarnya biaya sewa yang harus dibayar. Beberapa pemilik bisnis seringkali memilih lokasi hanya dikarenakan adanya tempat yang kosong. Lalu yang kedelapan ada pengendalian persediaan yang tidak tepat. Pada umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer bisnis kecil adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang penting. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, sehingga pelanggan merasa kecewa dan pergi. Kemudian yang ke-9 ada penetapan harga yang tidak tepat. Lalu yang 10, ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Nah, juga faktor kegagalan berwirausaha menurut Janah, yaitu yang pertama itu tidak memiliki visi, yang kedua lemahnya perencanaan, yang ketiga terlalu percaya diri, miskin komitmen, 5 keterbatasan dana, dan 6 minimnya kemampuan manajerial. Nah, baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi pada hari kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau begitu saya izin pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Adam. Saya tanyakan kepada forum, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan open mic atau menuliskan di kolom chat. Untuk moderator izin bertanya. Silahkan kepada Siti Kurnia Mayasari. Oke, jadi pertanyaan saya itu begini. Ini kan dalam situasi pandemi kan kita. Nah, saya lihat itu banyak usaha-usaha yang terkena dampaknya dalam segi ekonomi. Dan juga kalau semisal nih keuntungan dari usaha itu kecil, terkadang para wirausaha atau perusahaan-perusahaan kecil ini lebih memilih untuk menutup usahanya dibandingkan meneruskannya karena takut akan rugi di masa yang akan datang. Nah, menurut kalian sebenarnya udah tepat aja nggak sih pemilihan dari dari wirausaha kecil itu untuk menutup usahanya di situasi pandemi yang seperti ini? Apakah itu sudah merupakan pilihan yang terbaik gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Kurnia Mayasari atas pertanyaannya. Kepada Saudara Adam, apakah dapat dimengerti? Apakah ingin dijawab sekarang? Nggak bisa. Baik, dipersilahkan kepada Saudara Adam.
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya, eee, kondisi itu tidak, eee, masih terpaku, akibat virus, corona. Intinya, kita itu jangan terlalu terpaku, dan terus mengejar angka keuntungan jika sebenarnya, apabila bisnis, kita itu, terhambat seperti itu. Nah, jadi, buat sementara waktu di, masa pandemi seperti ini, kita itu bisa mengubah mindset kita itu, ya, usaha kita itu dari grow ya, atau tumbuh menjadi defend ya, atau bertahan. Jadi, tidak mesti kita itu harus menutup, usaha kita, dalam, wabah corona ini ya. Jadi kita bisa tetap mempertahankannya. Nah tapi, juga ada cara-caranya, yaitu yang pertama kita juga harus, memeriksa kondisi keuangan bisnis kita. Nah caranya seperti apa? Yaitu caranya berhemat ya, hemat sebisa mungkin pengeluaran modal kita itu jangan terlalu, besar karena kita tahu sendiri, pada masa pandemi ini kan pasti, pelanggan kita itu akan, kurang ya untuk orang-orangnya. Jadi, kalau misalkan pengeluaran kita itu lebih besar daripada, eee, keuntungan kita, ya kita pasti akan kayak, eee, rugi gitu kan, rugi. Nah kemudian, ya mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, apakah dapat dimengerti? Iya, dapat dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih jawaban itu pemaparan jawaban dari Saudara Adam. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi yang dibawakan? Dari saya tidak ada lagi. Baik, dari yang lain? Dari saya sudah cukup. Saya juga udah cukup. Baik, kalau begitu karena tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, kami kelompok 1 izin undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.